Selamat berjumpa kembali Pekan Keluarga Minggu-Minggu Advent. Pada saat ini memasuki pada hari yang ketiga. Saya percaya kita semua sebagai keluarga-keluarga, kita sebagai keluarga terus diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, saja kita menyatukan hati kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena kasih setiamu yang selalu tak pernah berubah dan tak pernah berkesudahan, selalu Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani tahun-tahun kehidupan yang Engkau berikan. Demikianlah pula pada perjalanan hidup kami telah diterangi oleh-Mu, oleh firman-Mu. Maka saat ini pun kami kembali menerima firman-Mu. Tolonglah kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami memahami dan kami boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang senantiasa akan menerangi langkah perjalanan kehidupan kami. Oleh karena itulah kami mohon, berfirmanlah kepada kami saat ini. Kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pada kesempatan yang indah ini, Pekan Keluarga Minggu Advent yang ada di hari ketiga ini, diambil dalam perikop yang ada kitab kudus perjanjian lama, yakni dalam kitab Nabi Yesaya. Mari kita membukanya bersama dalam perjanjian lama, Yesaya pasal 8. Saya akan membacanya dari ayat 23 sampai pasal 9. Dibaca ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Baiklah, saya mengajak keluarga semua yang ada untuk memperhatikan bagian firman Tuhan, supaya firman Tuhan ini mengubahkan kehidupan kita dan kita terus siaga menanti kelahiran Sang Raja Damai. Dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang mengimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Salahnya dibuang ke dalam kabut. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang ada pada saat ini ketika kita bersama-sama mengisi bejana hidup kita dengan bagian firman Tuhan pada saat ini. Saya percaya bahwa kehidupan kita sekalian yang ada, kita senantiasa tetap mengikuti protokol kesehatan secara ketat, karena ini COVID-19 masih ada, dan saya kira gelombang kedua yang ada menurut prediksi juga akan semakin berdampak yang luas. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita tetap disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan, dan saya percaya bahwa di masa penantian ini, masa kita merayakan minggu-minggu Advent ini, itu berarti kita terus persiapkan diri kita untuk secara rohani, dan kita senantiasa persiapkan iman kita menyambut datangnya Raja Damai. Nah, siapa yang tidak mau ada pemimpin yang selalu membawa damai? Kita sebagai masyarakat yang ada, kita semua ingin supaya pemimpin kita yang ada dewasa ini juga selalu membawa damai. Nah, itulah yang juga menjadi nubuatan dari Nabi Yesaya ketika saya membaca tadi bagian firman Tuhan ini dari kitab Nabi Yesaya, bahwa sesungguhnya Nabi Yesaya dia menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya ketika dalam kehidupan ini, hidup ini senantiasa dalam perjalanan ini tidak selamanya kita berjalan terus dengan mulus, tapi dalam kehidupan ini banyak kerikil-kerikil tajam yang harus dilewati. Ya, bisa saja gelapnya perjalanan yang kita alami, yang kita jalani, juga suramnya masa depan yang ada yang kita alami. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan umat Israel ketika Nabi Yesaya menyampaikan nubuatannya ini. Yesaya mengingatkan Yehuda bahwa tidak selamanya akan ada kesuraman, ya, untuk negeri yang sempit itu, sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa tempat di mana Yesus dilahirkan itu adalah di tempat kota kecil. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan laut, daerah seberang Sungai Yordan. Nabi Yesaya menguatkan hati Yehuda, umat Yehuda, supaya umat Yehuda itu tetap teguh, ya, memiliki keyakinan bahwa sesungguhnya mereka melihat bahwa masih ada harapan, ya, di tengah-tengah kesuraman negeri yang ada pada waktu itu. Mereka diingatkan supaya boleh menaklukkan hati yang keras itu menjadi hati yang dipenuhi dengan pertobatan. Ya, pertobatan itu yang senantiasa diharapkan. Itulah sebabnya Nabi Yesaya dia menyampaikan, bahkan dia umumkan tentang datangnya Raja Damai yang akan melepaskan umatnya dari masa suram, dari masa kegelapan akibat perbuatan Yehuda sendiri, yaitu melakukan tindakan-tindakan kejahatan. Seperti pada hari yang kedua kita juga sudah membahas bagaimana dalam kehidupan umat supaya umat itu mengaku dosa dan mau bertobat. Dan kini kita lihat di sini bangsa Yehuda menjadi bangsa rupanya juga tidak setia dalam kehidupan mereka. Mereka menolak Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak berkenan di hadapannya. Kaitan dengan itulah maka mereka dengan terang-terangan sudah menyatakan
bagaimana dalam kehidupan mereka melukai hati Tuhan dalam hidup ini. Maka ketika Nabi Yesaya tampil, dia memberi satu harapan, ada harapan yang baru yang ia mau sampaikan, bahwa bangsa yang berjalan dalam kekelaman atau dalam kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Ya, di kegelapan itu telah bersinar terang. Bangsa Yehuda itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, keluarga yang saya kasih Tuhan itu digambarkan oleh Nabi adalah bangsa yang dimana sementara berjalan di kegelapan akibat perbuatan-perbuatan mereka yang jahat di hadapan Tuhan. Pengalaman hidup berjalan dalam kegelapan yang ada ini sesungguhnya menjadikan Yehuda itu sementara dididik, sementara diajar bahwa betapa sesatnya hidup seperti ini yang dialami oleh Yehuda, betapa tidak enaknya seperti yang terjadi dalam kehidupan mereka ketika mereka tentu mengalami krisis dalam kehidupan mereka. Suramnya kehidupan yang dialami tanpa sebuah cahaya atau satu cahaya yang menuntun mereka untuk berjalan dalam gelapnya kehidupan ini, sehingga bangsa Yehuda itu diharapkan supaya memiliki ada kesadaran tentang pentingnya hidup di dalam Tuhan. Nah, ini penting untuk kita juga dalam kehidupan ini, supaya kita juga bersama-sama belajar untuk bagaimana memelihara hidup yang berkenan kepadanya dengan tentu tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kita melihat di sini bahwa sesungguhnya sekalipun bangsa Yehuda itu berada di bawah kekuasaan Asyur, namun kasih yang Tuhan Allah nyatakan dalam kehidupan ini tetap menaungi mereka. Nabi Yesaya dia menyampaikan supaya umat itu sekali lagi menyadari kesalahannya dengan selalu hidup takut akan Tuhan. Ia takut akan Tuhan, sehingga beginilah firman Tuhan. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Nabi mengarahkan hidup umat Yehuda agar dalam kehidupan mereka kembalilah ke jalan Tuhan, jalan yang benar, yang tentu dipenuhi oleh terang Tuhan, yang itu terang Tuhan itu menuntun mereka dalam keselamatan. Karena itu kita harus selalu berjalan dalam terang Tuhan. Itu yang kita sudah juga terima ketika hari pertama dalam penyampaian berita sukacita firman-Nya ini. Dari Tuhan itulah ada keselamatan, dan keselamatan itu datangnya dari Tuhan sendiri. Nah, oleh karena itulah keselamatan yang akan datang itu akan melepaskan dari kuk perhambaan, bahkan tongkat si penindas dikatakan telah dipatahkan, ya. Karena dikatakan akan datang sang penyelamat yang akan menyelamatkan mereka, di mana kekuasaan dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan, karena ia mendasarkan dan ia mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran. Luar biasa keluarga yang saya kasih Tuhan. Karena itu dalam minggu-minggu Advent yang kita rayakan pada saat ini, kita harus berperan di dalamnya. Apa peran kita sebagai keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, pemuda, remaja, anak sekolah minggu? Semua kita tentu menunjukkan peran kita bahwa sesungguhnya firman Tuhan telah
menyampaikan kepada kita, menyampaikan bahwa sesungguhnya kehadiran Raja Damai bagi dunia itu, bagi dunia yang ada di dunia ini, baik untuk dalam kehidupan umat Yehuda maupun masa kini yang ada, itu sudah dinyatakan, bahkan sedang dinyatakan. Nah, kedatangannya ke dalam dunia ini adalah untuk bagaimana dia sudah mau menebus dosa-dosa kita. Karena itu datanglah kepadanya dan kembalilah kepada Tuhan. Tentu untuk apa? Mengaku segala dosa kita, dan kita mau bertobat, kita mau merubah sikap perilaku kita, sepak terjang kita, tutur kata kita, tingkah laku kita setiap hari. Nah, dalam hal inilah maka saya kembali mengingatkan bahwa Raja Damai itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita membuka pintu hati kita, memberi ruang supaya Sang Raja Damai itu, Yesus Kristus yang sudah datang pada kehadirannya, kedatangan yang pertama melalui peristiwa Natal Yesus Kristus yang akan kita ingat rayakan itu pada 25 Desember mendatang. Jadikanlah hati kita palungan di mana Yesus Kristus Sang Raja Damai itu telah lahir. Karena itu kita juga dipanggil untuk menjadi pembawa damai. Jadilah pembawa damai dalam kehidupan ini, mulai dalam kehidupan pribadi kita. Berdamailah dalam kehidupan diri kita sendiri, dan berdamailah dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua, dengan oma, dengan opa, kakek, nenek, mbah, semua yang ada terkait dalam kehidupan ini, sehingga kehidupan kita ketika kita berada di masa raya Natal yang kita akan ingat rayakan nanti, ada damai sejahtera, ada sukacita dalam kehidupan ini. Soli Deo Gloria. Amen.